Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Zwadi Putra Pratama dengan NIM E1A1239094. Saya dari program studi S1 Sipil Umum dengan jurusan Fakultas Teknik. Di sini saya akan membacakan makalah buatan saya yang masalah lingkungan Kuwait. Oke, kita langsung saja ke bab 1. Mungkin bab 1 kita mulai dengan pendahuluan atau latar belakang. Latar belakang, negara Kuwait yang terletak di Timur Tengah memiliki kekayaan yang sangat melimpah, tetapi juga menghadapi tantangan serius dalam hal pelestarian lingkungan itu sangat kurang. Sebagian dari kawasan yang rentan terhadap konflik politik dan dampak perubahan iklim global, Kuwait menghadapi berbagai masalah lingkungan yang mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem negara. Selanjutnya, salah satu masalah lingkungan yang paling mencolok adalah krisis sampah yang melanda negara Kuwait, terutama di wilayah Beirut dan sekitarnya. Krisis ini disebabkan oleh penanganan sampah yang buruk, terus kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang sangat memadai, dan konflik politik terkait lokasi pembuangan sampah. Akibatnya, timbunan sampah yang telah menimbulkan dampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan dan ekonomi. Selain itu, menjadi masalah serius di negara Kuwait karena eksploitasi hutan untuk kayu bakar, pembangunan dan pertanian mengancam keanekaragaman hayati serta menyebabkan penurunan kualitas tanah dan air. Pencemaran udara juga menjadi masalah yang meresahkan terutama di kota-kota besar seperti Kuwait. Akibat emisi kendaraan bermotor, infrastruktur dan pembakaran sampah, di samping itu kurangnya air bersih menjadi tantangan yang signifikan di negara Kuwait, terutama selama musim panas yang kering. Perubahan iklim yang sangat cepat dapat manajemen air yang tidak efisien semakin memburuk. Kondisi kekurangan air di negara ini dalam upaya mengatasi masalah lingkungan yang kompleks, rekayasa lingkungan memainkan peran yang sangat penting. Dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa lingkungan dapat merancang solusi-solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan di negara di Kuwait. Lalu kita masuk ke 1.2 atau rumusan masalah. Adapun rumusan masalah di makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan di negara Kuwait saat ini, termasuk krisis sampah, pencemaran udara, dan kurangnya air bersih. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan kemunculan masalah-masalah lingkungan tersebut di negara Kuwait. Yang ketiga, bagaimana rekayasa lingkungan dapat menjadikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang dihadapi oleh negara Kuwait. Yang keempat, apa saja upaya konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kuwait dalam menerapkan rekayasa lingkungan untuk menangani masalah-masalah lingkungan tersebut. Terus yang terakhir, sejauh mana keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi solusi-solusi rekayasa lingkungan di negara Kuwait.
Lalu masuk di 1.3 atau tujuan. Adapun tujuan dari masalah ini adalah sebagai berikut. Untuk memahami kondisi lingkungan di negara Kuwait termasuk krisis sampah, pencemaran udara, dan kekurangan air bersih. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan masalah-masalah lingkungan tersebut di negara Kuwait, baik secara segi sosial, ekonomi maupun politik. Yang ketiga, untuk menjelaskan konsep dasar rekayasa lingkungan dan bagaimana penerapan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang dihadapi oleh Kuwait. Yang keempat, untuk mengidentifikasi upaya konkret yang telah dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kuwait dalam menerapkan rekayasa lingkungan sebagai bagian dari solusi untuk menangani masalah-masalah lingkungan tersebut. Lalu yang kelima, untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan dalam mengimplementasi solusi-solusi rekayasa lingkungan di Kuwait serta mengidentifikasi pelajaran yang telah dipetik dari pengalaman tersebut. Oke, kita lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan. Kita mulai dengan 2.1, kondisi lingkungan di Kuwait. Kuwait menghadapi sejumlah masalah lingkungan yang sangat kompleks. Krisis sampah yang terjadi di Kuwait dan sekitarnya menjadi sorotan utama dengan timbunan sampah yang tidak terkelola dengan baik, mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan. Deforestasi juga menjadi masalah serius terutama di pegunungan Kuwait akibat eksploitasi hutan dan eksploitasi hutan untuk kebutuhan kayu bakar dan pembangunan. Pencemaran udara terutama di kota-kota besar seperti Kuwait juga menjadi kekhawatiran utama disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor dan industri. Selain itu, kekurangan air bersih terutama selama musim kemarau menjadi sangat serius di negara ini. Yang kedua, kondisi lingkungan di Kuwait mencerminkan tentang yang kompleks yang dihadapi negara tersebut. Berikut adalah gambaran singkat tentang kondisi lingkungan di Kuwait. Yang pertama, krisis sampah. Salah satu masalah lingkungan yang sangat mencolok di Kuwait adalah krisis sampah, dan telah lama menghadapi masalah pengelolaan sampah yang buruk, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang sangat memadai, dan konflik politik terkait lokasi pembuangan sampah yang telah menyebabkan timbunan sampah di jalan dan sungai dan pantai. Terus yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masalah serius di Kuwait terutama di kota-kota besar. Tingginya tingkat polusi udara disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, industri, pembakaran sampah yang tidak terkontrol. Lalu ketiga, kekurangan air bersih. Kuwait juga menghadapi masalah kekurangan air bersih terutama selama musim kemarau yang sangat panjang, penyebabnya perubahan iklim, urbanisasi yang cepat, dan manajemen air yang sangat tidak efisien. Yang keempat, perubahan iklim. Seperti banyak negara lain di dunia, Kuwait juga merasakan dampak perubahan iklim, penurunan curah hujan, penurunan suhu yang meningkat, dan pola cuaca yang tidak stabil semakin memburuk kondisi lingkungan di negara ini.
Lalu kita masuk ke 2.2, faktor penyebab masalah lingkungan di Kuwait. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah lingkungan di Kuwait termasuk pertumbuhan populasi yang sangat cepat, urbanisasi yang tidak terkendali, kurangnya infrastruktur pengolahan sampah yang memadai, kurangnya penegakan hukum lingkungan yang efektif, dan konflik politik yang menghambat upaya pelestarian lingkungan. Faktor-faktor penyebab masalah lingkungan di Kuwait melibatkan sejumlah variabel yang kompleks, dari aspek sosial, politik, ekonomi, hingga geografis. Berikut ini adalah beberapa faktor yang diidentifikasi. Yang pertama, pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi yang sangat cepat di Kuwait telah menimbulkan tekanan yang sangat besar pada lingkungan. Penambahan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan konsumsi sumber daya alam yang meningkat, produksi sampah dan mempercepat proses urbanisasi. Yang kedua, urbanisasi yang tidak terkendali. Urbanisasi yang cepat di Kuwait, terutama di wilayah perkotaan, telah mengubah pola penggunaan lahan secara signifikan. Pembangunan infrastruktur perkotaan, pemukiman yang padat, dan industri mengakibatkan kehilangan habitat alami, peningkatan polusi udara, dan peningkatan permukaan kota yang tidak permanen. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur lingkungan. Kurangnya infrastruktur lingkungan yang memadai, terutama dalam pengelolaan sampah dan air limbah, telah menyebabkan masalah yang sangat serius dalam hal pencemaran lingkungan, sistem pengelolaan sampah yang buruk, dan kurangnya instalasi pengelolaan limbah telah menyebabkan pencemaran air dan udara yang serius. 4. Konflik politik. Konflik politik yang berkepanjangan di Kuwait telah menghambat upaya-upaya untuk memperbaiki masalah lingkungan. Ketidakstabilan politik menyebabkan kurangnya kesepakatan dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan masalah lingkungan. Terus yang selanjutnya 2.3, peran rekayasa lingkungan dalam mengatasi masalah. Rekayasa lingkungan memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi masalah lingkungan di Kuwait. Dengan penerapan teknologi dan pendekatan yang tepat, rekayasa lingkungan dapat membantu dalam merancang dan mengimplementasikan solusi-solusi yang berkelanjutan untuk mengelola sampah, melindungi hutan, mengurangi pencemaran udara, dan meningkatkan akses air bersih. Lalu selanjutnya 2.4, upaya konkret dalam penerapan rekayasa lingkungan. Pemerintah Kuwait dan berbagai organisasi masyarakat telah melakukan upaya untuk menerapkan rekayasa lingkungan sebagai bagian dari solusi untuk masalah lingkungan yang dihadapi di negara ini. Upaya-upaya tersebut meliputi investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, program-program restorasi hutan, penggunaan teknologi hijau dalam industri, dan pengembangan sumber daya air alternatif.
Adanya beberapa upaya konkret yang telah dilakukan dalam penerapan rekayasa lingkungan di Kuwait untuk mengatasi masalah lingkungan yang dihadapi di negara tersebut. Ada beberapa contohnya. Yang pertama, infrastruktur pengelolaan sampah. Yang kedua, program restorasi hutan. Yang ketiga, pengembangan teknologi hijau. Terus yang keempat, pengendalian pencemaran. Yang kelima, pendidikan lingkungan. Lalu 2.5, evaluasi keberhasilan dan tantangan. Meskipun telah ada upaya-upaya untuk menerapkan rekayasa lingkungan, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan sumber daya, kendala politik, resistensi masyarakat terhadap perubahan, dan kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Mungkin yang bisa kita bacakan sekarang adalah keberhasilan. Itu yang pertama, perbaikan infrastruktur. Terus yang kedua, pemulihan lingkungan. Ketiga, peningkatan kesadaran. Terus tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya alam. Oke, yang terakhir adalah penutup atau bab 3. Kita mulai dengan kesimpulan. Adapun kesimpulan dari makalah terhadap upaya rekayasa lingkungan di Kuwait adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peran penting rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah lingkungan di Kuwait. Melalui peranan teknologi dan pendekatan yang tepat, rekayasa lingkungan dapat merancang solusi-solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, upaya konkret. Terhadap berbagai upaya konkret yang telah dilakukan dalam menerapkan rekayasa lingkungan di Kuwait, seperti perbaikan infrastruktur, pengelolaan sampah, program restorasi hutan, pengembangan teknologi hijau, dan peningkatan kesadaran lingkungan. Ketiga, keberhasilan yang terbatas. Meskipun terdapat beberapa keberhasilan, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam menerapkan rekayasa lingkungan di Kuwait. Kendala-kendala seperti keterbatasan sumber daya, terus ketidakstabilan politik, resistensi masyarakat, dan kurangnya koordinasi menjadi hambatan dalam mencapai proses yang signifikan. Lalu 4, perlunya kerjasama yang lebih baik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut diperlukan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga-lembaga internasional. Koordinasi yang lebih efektif dan peningkatan investasi dalam pembangunan lingkungan menjadi kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Kuwait. Adapun saran dari makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terhadap masalah lingkungan di Kuwait serta faktor-faktor penyebab muncul masalah-masalah lingkungan di Kuwait seperti
eh, infrastruktur pengelolaan sampah yang kurang, terus program restorasi hutan, pencegahan teknologi hijau, pengendalian pencemaran, pendidikan lingkungan. Terus masih ada beberapa saran yang bisa saya sampaikan, tapi keterbatasan waktu mungkin saya bisa akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Almuizu Adi Putra Pratama.